Dia masih sayang tapi kamu udah bikin luka yang dalam banget. Itulah kalimat pertama dari si dukun. Dan setelah itu, semuanya jadi lebih berat. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Kenapa seseorang pergi ke dukun demi tahu tentang kamu. Part 2. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dia terkejut, benar-benar terkejut. Tak pernah dalam hidupnya ia merasakan kejutan yang sekeras ini. Sebuah kejutan yang datang tanpa peringatan, seperti gelombang yang datang begitu saja menghantam pantai. Tak ada persiapan, tak ada tanda-tanda sebelumnya. Tubuhnya yang biasanya bisa tetap tenang, kini terasa kaku dan lidahnya terasa keluh, seakan setiap kata yang hendak ia ucapkan terjebak di tenggorokannya. Tak ada satu pun yang ia bayangkan bisa terjadi begitu cepat. Di hadapan dirinya, dukun itu, sosok yang sebenarnya ia anggap hanya sebagai orang yang tak lebih dari sekadar penengah antara dunia nyata dan dunia gaib, sekarang menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Entah kenapa, dia merasa dukun itu melihat ke dalam dirinya, melebihi apa yang bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Padahal, dia sendiri tak mengucapkan sepatah kata pun. Tak ada yang ia ceritakan, ia hanya duduk di sana, dalam hening yang menyakitkan, dengan tubuh yang terasa beku dan senyum yang dipaksakan, berusaha menyembunyikan kegelisahannya, yang terus berkecamuk di dalam hatinya. Tapi, tak ada yang bisa disembunyikan dari seorang yang benar-benar mengerti seperti dukun itu. Tanpa berkata apa-apa, sang dukun menatapnya dalam-dalam, seolah bisa melihat lewat lapisan pertahanan yang ia bangun, lalu mengalihkan pandangannya pada asap kemenyan yang perlahan naik ke udara. Melayang dalam tarikan yang begitu tenang, seolah menjadi penanda bahwa sesuatu yang besar dan tak terhindarkan akan segera terungkap. Beberapa detik kemudian, sang dukun membuka mulutnya, dan kalimat yang keluar dari bibirnya seolah menusuk jantungnya dengan cara yang tak bisa ia jelaskan, membuat dadanya serasa dihimpit beratnya sebuah kenyataan yang begitu mengerikan, begitu tak terelakkan. Energi kamu masih ada di hatinya, kata sang dukun dengan nada yang begitu datar. Tetapi setiap suku kata yang keluar seolah menembus langsung ke dalam jantungnya, menggerogoti setiap sudut hatinya, yang selama ini ia kira sudah terlupakan. Dan saat itu juga, dia merasakan betapa rapuhnya dirinya. Betapa selama ini ia berusaha menutupi kenyataan yang begitu sederhana, namun begitu menghancurkan. Ternyata dia masih menyimpan bagian dari perasaan yang ia kira sudah lama hilang. Kalimat itu membuat tubuhnya lemas, seolah kehilangan seluruh kekuatan untuk berdiri tegak. Rasanya jantungnya terhenti sejenak, seolah tak percaya bahwa sang dukun bisa tahu tentang sesuatu yang bahkan ia sendiri tak ingin mengakui. Dia merasa seolah berada di sebuah ruang sempit yang sesak, di mana setiap napas terasa begitu berat, dan setiap detil dari kata-kata itu menggema dalam pikirannya tanpa bisa dia kendalikan. Dia sempat berpikir bahwa dia sudah benar-benar melupakanmu, bahwa perasaan itu sudah lenyap begitu saja, seperti angin yang datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Tapi ternyata tidak. Kalimat itu membuktikan bahwa masih ada getaran-getaran halus yang tertinggal di hatinya. Sebuah ruang kecil yang belum sepenuhnya tertutup, yang terus mengingat, yang tak bisa dia lupakan meskipun ia sudah berusaha keras untuk berpura-pura bahwa semuanya sudah berakhir. Namun sebelum dia sempat menyerap kenyataan itu sepenuhnya, sang dukun kembali mengangkat wajahnya dan menatapnya dengan tatapan yang lebih dalam, seolah bisa melihat langsung ke dalam hatinya yang terombang-ambing. Dan lagi-lagi kalimat yang keluar dari bibir sang dukun menghantamnya dengan cara yang tak terduga, seolah melukai setiap sudut dari perasaannya yang sudah rapuh. Tapi kamu pernah jadi alasan dia kehilangan kepercayaan, kata sang dukun dengan suara yang lebih berat. Seakan setiap kata yang keluar membawa beban bertahun-tahun yang tak terlihat. Sebuah beban yang menekan, yang tak bisa lepas begitu saja. Kalimat itu seolah merobek lapisan terakhir dari pertahanannya,
membuat dirinya terperangkap dalam kenyataan yang sudah lama ia coba lupakan. Saat itu, dia hanya bisa terdiam. Tak ada kata-kata yang bisa keluar. Semua yang dukun itu katakan terasa begitu benar, dan dia tahu itu. Dia ingat betul setiap kalimat yang pernah ia ucapkan kepadamu, setiap tindakan yang ia sesali. Setiap saat ia marah, saat egonya mengambil alih, saat ia merasa dirinya selalu benar, dan kamu hanyalah seseorang yang terlalu sensitif, terlalu rapuh untuk menghadapi kenyataan yang sebenarnya begitu sederhana. Dia selalu menganggap bahwa kamu akan tetap ada, bahwa kamu tak akan pernah benar-benar pergi. Dan dia percaya itu. Dia percaya bahwa kamu akan selalu kembali, seperti kebiasaan-kebiasaan yang tak pernah hilang. Tetapi ternyata kenyataannya jauh berbeda. Dia tak pernah menyadari betapa dalam luka yang ia sebabkan, betapa banyak kata-kata yang terlontar tanpa disadari telah merusak segalanya. Dan sekarang, dia tahu bahwa dia telah kehilanganmu, hanya karena kebodohannya sendiri. Dalam kepalanya, gambaran tentang Five of Swords muncul dengan jelas. Dia ingat betul bagaimana dia pernah merasa menang dalam sebuah pertengkaran. Merasa begitu bangga karena bisa memenangkan argumentasi, namun pada akhirnya yang ia peroleh justru kehilanganmu. Menang dalam hal-hal yang tidak penting, namun kalah dalam hal yang paling berharga, yaitu cinta. Cinta bukanlah sebuah medan pertempuran yang harus dimenangkan, melainkan sesuatu yang harus dijaga dengan penuh pengertian, dengan kesabaran, dan dengan penghargaan yang tulus. Namun dia baru menyadari hal itu sekarang, saat semuanya sudah terlambat. Dia terlalu sibuk dengan keinginan untuk menang, hingga dia kehilangan esensi dari cinta itu sendiri. Sekarang, dia hanya bisa menyesali semuanya, menyesali saat-saat di mana dia terlalu egois untuk melihat bahwa cinta bukanlah soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan penyesalan itu begitu mendalam, begitu mengiris hatinya, karena dia tahu bahwa tak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah masa lalu. Namun dukun itu terus berbicara, suaranya mengalir begitu tenang namun dalam, seolah bisa membaca setiap keraguan, setiap penyesalan yang tersembunyi dalam dirinya. "Dia nggak benci kamu," kata sang dukun dengan pelan, sambil menutup matanya sedikit, seolah merasakan setiap emosi yang mengalir dalam kata-katanya, tapi dia lelah. Kalimat itu bagai tamparan yang lebih keras daripada apapun yang pernah dia rasakan. Lelah. Kata itu begitu sederhana, namun begitu dalam maknanya. Lelah bukan hanya sekadar kelelahan fisik, tetapi lelah dalam batin. Lelah karena sudah berusaha begitu keras, namun pada akhirnya merasa bahwa segala usaha itu sia-sia. Lelah karena berjuang sendirian, tanpa mendapat dukungan, tanpa ada yang bisa mengerti. Lelah karena percaya pada sesuatu yang pada akhirnya hancur. Dan dia tahu, kamu dulu sudah berusaha sekuat tenaga. Kamu memberikan segalanya, bahkan lebih dari apa yang dia berikan. Kamu sudah berusaha untuk tetap bertahan, untuk tetap percaya, namun dia terlalu sibuk dengan egonya sendiri, hingga akhirnya kamu merasa kelelahan itu. Kamu merasa lelah untuk terus berjuang sendirian, dan pada akhirnya, kamu memutuskan untuk pergi. Dan dia tahu, sekarang, bahwa kamu tak membencinya, tetapi kamu lelah. Lelah karena sudah terlalu lama berjuang tanpa hasil. Lelah karena merasa bahwa segala upayanya untuk membuatnya berubah sia-sia. Kalimat itu menghantamnya dengan keras, seakan membawa seluruh penyesalan dalam dirinya kembali. Dia tahu bahwa kelelahan itu adalah bukti dari betapa kerasnya kamu berjuang. Dan dia sadar, jika saja dia bisa melihat semua itu lebih awal, jika saja dia bisa lebih mengerti dan lebih peduli, mungkin semua ini tak perlu terjadi. Tapi kenyataan sudah terjadi, dan dia harus menghadapi semua itu dengan kepala tegak. Kini, kamu sudah berada di tempat yang jauh lebih kuat, lebih mandiri, lebih baik. Kamu sudah menemukan kekuatanmu sendiri, dan dia tak lagi menjadi bagian dari perjalananmu. Kamu berdiri sendiri, kuat dengan energi Nine of Pentacles, yang menggambarkan seseorang yang telah menemukan ketenangan dan kemandirian dalam dirinya, dan dia hanya bisa menyaksikan itu dari jauh. Akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar, karena dipenuhi dengan rasa takut dan keraguan, dia memberanikan diri untuk bertanya, berharap masih ada sebuah jawaban yang bisa memberi secercah harapan. "Masih ada harapan nggak?" Tanyanya dengan suara yang lemah,
hampir tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam. Sang dukun menggeleng pelan, dan jawabannya datang dengan tenang, penuh ketegasan, seolah dia sudah melihat jauh ke dalam dirinya. Itu tergantung seberapa kamu berani berubah. Kalimat itu menggema dalam pikirannya, seperti sebuah mantra yang tak bisa ia lupakan. Berani berubah? Berani untuk apa? Berani untuk memperjuangkanmu kembali? Berani untuk menjadi seseorang yang lebih baik? Atau mungkin berani untuk menerima kenyataan bahwa kamu sudah berada jauh di depan, dan dia harus merelakan semuanya? Dia tahu bahwa hanya dengan perubahan sejati, dia bisa maju, bisa keluar dari bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Namun, perubahan itu bukan sesuatu yang mudah, dan dia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan yang tak mudah diatasi. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terus terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan. Dia harus melangkah ke depan, meskipun langkah itu terasa sangat berat. Malam itu, dia terjaga lama. Bukan karena takut, tetapi karena kenyataan yang begitu kuat menyentuh hatinya. Ini bukan tentang mencoba untuk membuat kamu mencintainya lagi. Ini tentang dirinya. Ini tentang bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang pantas untuk dicintai, bukan hanya olehmu, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Dia harus menjadi seseorang yang lebih baik, yang bisa menghadapi kesalahan-kesalahan masa lalu, dan belajar dari mereka, yang bisa memperbaiki dirinya untuk masa depan yang lebih baik. Jika dia benar-benar ingin memperbaiki segalanya, jika dia ingin kembali berdiri sebagai pribadi yang lebih baik, maka inilah saatnya untuk berubah. Tapi perubahan itu harus datang dari dalam dirinya. Dan itu bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Itu adalah sebuah perjalanan panjang yang harus ia tempuh dengan tekad dan keberanian. Dia sekarang berada dalam energi Two of Swords, terjebak antara pilihan untuk terus berjuang atau menerima kenyataan bahwa kamu sudah jauh melangkah ke depan. Namun, dalam kesunyian malam itu, dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Dia tidak bisa terus berdiam diri, tidak bisa terus berada dalam ketidakpastian ini. Jika dia diam saja, semuanya akan hilang begitu saja. Kehidupan tidak akan menunggu, dan dia tahu bahwa waktunya semakin sempit. Dia harus memilih, dan pilihan itu ada di tangannya sendiri. Dalam hatinya, energi King of Cups mulai tumbuh. Dia merasa lebih tenang, lebih terkendali, lebih bijaksana dalam menghadapi perasaannya yang seringkali membingungkan. Dia tahu sekarang bahwa cinta bukan hanya soal perasaan semata, tetapi juga soal tanggung jawab. Tanggung jawab untuk diri sendiri dan untuk orang yang kita cintai. Dia sedang belajar untuk menahan dirinya, untuk menahan kata-kata yang seringkali bisa menyakiti, untuk meredam egonya yang tak terkendali, dan untuk memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik, lebih mampu memberi rasa aman dan nyaman kepada orang lain, terutama pada dirinya sendiri. Namun perubahan itu tidak datang dengan mudah. Banyak sekali keraguan yang menghantui pikirannya. Banyak sekali rintangan yang harus ia hadapi. Kadang dia merasa bisa bergerak cepat, seperti Knight of Swords yang berani dan penuh semangat. Tetapi di lain waktu, dia merasa terjebak dalam rasa keputusasaan yang menguasai dirinya. Ada saat-saat ketika dia merasa kuat, tetapi di malam-malam panjang yang penuh kesendirian, dia merasa jatuh, menangis dalam diam, merasakan perasaan yang terkubur dalam dirinya yang begitu dalam. Kini, dia berada dalam energi Two of Pentacles, berusaha menyeimbangkan antara kehidupan pribadi, emosinya, dan pikirannya yang masih tertambat pada kenangan tentangmu, meskipun dia tahu bahwa kamu sudah jauh melangkah. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan, namun dia bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk membuktikan bahwa dia bisa berubah. Namun, semesta belum berhenti mengujinya. Energi Seven of Wands hadir. Rintangan dan hambatan masih ada di hadapannya. Orang-orang yang meragukan dirinya, rasa bersalah yang menghantuinya, dan kenyataan bahwa kamu mungkin sudah terlalu jauh untuk dikejar. Tapi kali ini, dia tidak akan mundur. Untuk pertama kalinya, dia ingin bertahan, bukan karena takut kehilanganmu, tetapi karena dia ingin menjadi pribadi yang pantas untuk dicintai, untuk dihargai.
Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1111 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.